Halo, Assalamualaikum learners. Selamat datang di video pembelajaran tahap kedua pengembangan media presentasi, yaitu tahap persiapan. Sebelumnya, yuk ketahui tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan umum, setelah menyaksikan video ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan proses pengembangan media presentasi pada tahap persiapan dalam presentasi yang efektif. Kemudian berikut adalah tujuan khususnya. Semoga melalui video pembelajaran ini, mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. Bismillah, yuk kita mulai. Terdapat 3 tahap dalam membuat presentasi yang efektif, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap presentasi. Dan pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tahap kedua, yaitu tahap persiapan. Tahapan kedua yang mendasari presentasi efektif adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini termasuk merancang komponen audio dan visual yang ingin digunakan. Tahap persiapan perlu memperhatikan 3 faktor, yaitu faktor desain, produksi, dan faktor latihan. Yang pertama, kita akan membahas faktor desain. Desain merupakan elemen kunci dalam menciptakan presentasi yang efektif. Desain mencakup pilihan dan pengorganisasian elemen verbal dan visual dalam presentasi. Desain dibagi menjadi 4 kategori, yaitu desain umum, desain instruksional, desain verbal dan visual, dan desain media khusus. Yang pertama, desain umum. Faktor desain umum meliputi daya tarik struktural dan pribadi. Ini termasuk mengatur informasi secara logis, menggunakan perkenalan dan ringkasan, serta memperhatikan tempo presentasi agar tetap menarik bagi audiens. Next, yang kedua, desain instruksional. Desain instruksional berfokus pada cara menyampaikan informasi agar mudah dipahami dan diserap oleh audiens, termasuk perhatian, persepsi, penyimpanan, pembelajaran konsep, dan perubahan sikap. Next, yang ketiga, desain verbal dan visual merupakan elemen kunci dalam pembuatan pesan yang efektif. Dalam menyusun pesan verbal dan visual, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan pesan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada audiens. Yang keempat, desain khusus. Merupakan desain media secara khusus untuk media tertentu seperti desain media flipchart yang memperhatikan huruf, angka, dan simbol sehingga keterbacaan sangat penting pada media ini. Contoh lain media khusus yaitu transparansi geser atau overhead, video, media berbasis komputer, dan media handout. Contoh lain media khusus yaitu transparansi geser atau overhead. Beberapa pedoman sederhana penting ketika membuat slide untuk tujuan pembelajaran seperti memilih elemen gambar dengan cermat, mengaturnya, kemudian menggunakan teknik fotografi yang tepat. Contoh media khusus selanjutnya adalah media video. Pedoman untuk desain video mencangkup pedoman yang tercantum untuk slide. Selain itu, unsur gerak dan urutan harus diperhatikan. Selanjutnya, media berbasis komputer. Panel LCD, proyektor video, tampilan layar besar, dan kios digunakan untuk menampilkan presentasi yang dihasilkan komputer. Kemudian media handout. Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan memberikan ringkasan poin-poin penting presentasi kepada audiens. Faktor kedua adalah faktor produksi. Proses produksi sangat bervariasi tergantung pada media yang diproduksi, sehingga perlu memperhatikan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak, juga keterbatasan anggaran. Produksi merupakan serangkaian tahapan yang dirancang dan diimplementasikan untuk menghasilkan produk atau layanan secara efisien dan efektif. Contohnya seperti memproduksi media pembelajaran audio-visual, yaitu video, dengan menerapkan prinsip-prinsip desain pesan. Faktor ketiga yang perlu diperhatikan adalah melakukan latihan. Latihan memberikan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa semua aspek presentasi. Berikut adalah tips membuat latihan presentasi yang realistis. Yang pertama, sertakan semua materi yang telah direncanakan. Yang kedua, jika mungkin mintalah seseorang untuk mengawasi kamu dalam berlatih. Yang ketiga, buat catatan yang berisi poin-poin penting presentasi. Yang keempat, membuat rekaman video latihan untuk melihat apa yang bisa ditingkatkan.
Latihan dapat membangun kepercayaan diri kita terhadap presentasi dan membantu menghindari demam panggung. Untuk itu, jika kita sudah melakukan latihan dengan baik dan maksimal, kita akan bisa menjadi percaya diri untuk melakukan presentasi. Next, kita ulas sedikit apa aja faktor yang terdapat pada tahap persiapan, yaitu desain, produksi, dan latihan. Alhamdulillah, materi pada tahap kedua yaitu tahap persiapan sudah selesai disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga jika kita melakukan presentasi, kita dapat mempersiapkan presentasi yang efektif ya teman-teman. Amin. Alhamdulillah, sekian materi yang dapat disampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, silahkan kerjakan kuis atau soal latihan berikut dengan tepat ya. Semangat, semoga kalian dapat menjawab dengan jawaban terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.